Baiklah rekan-rekan, tibalah saat yang paling kita tunggu, yaitu kita akan menyimak penyampaian materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang spesial nih hari ini. Mungkin di antara teman-teman udah ada yang kenal mungkin sebelumnya, atau bahkan sering streaming nih di YouTube-nya narasumber. Ya, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Prodi tadi, bahwa narasumber kita hari ini adalah Beli Dwi. Nah, Beli Dwi atau yang memiliki nama lengkap Beli Anak Agung Dwi Arsana merupakan seorang YouTuber dalam bidang elektronika. Beli Dwi pernah menempuh pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Bali dengan jurusan Sistem Komputer dan juga pernah mengenyam pendidikan di Politeknik Negeri Bali dengan jurusan Teknik Elektro. Program studi yang diambil oleh Bli adalah teknik listrik. Mari kita sambut Bli Dwi. Halo Bli. Halo. Baik. Selamat siang semuanya. Kalau di sini udah siang. Oh iya. Selamat siang Bli. Selamat siang. Selamat siang Bang. Selamat siang. Bli Dwi apa kabar nih Bli? Hari ini baik. Besok juga mungkin baik. Ya, amin. Bli, kalau boleh tahu, akhir-akhir ini sedang sibuk apa ya, Bli? Belakangan ini masih sibuk apa ya? Kerjain orderan aja sih. Kerjain orderan. Oh, begitu. Mungkin Bli juga lagi sibuk membuat video baru nih untuk YouTube-nya Bli. Ya, setiap hari pasti sibuk. Sibuk untuk mikirin besok mau bikin video apa ya gitu. Biasalah YouTuber pasti kayak gitu kan. Ya betul Bli. Semoga konten-kontennya Bli bisa kita tonton semua nih dan bisa jadi pelajaran juga bagi kita ya Bli. Oh wajib. Ya amin. Oh ya Bli, sepertinya teman-teman nih udah pada nggak sabar nih buat menyerap ilmu yang bakal Bli sampaikan. Jadi kami persilakan Bli untuk menyampaikan materi ya Bli. Baik. Silakan Bli. Baik, selamat pagi ya kalau di sana ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bang. Pagi. Oh iya, selamat siang juga. Ini ramai juga, ada 75 orang nih udah hadir. Oh termasuk saya. Oh, sekarang nambah lagi. Masih bertambah terus nih, Bli. Iya. Baik, terima kasih. Saya sudah diizinkan untuk ikutan gabung di webinar ini ya. Saya tadi diinfo bahwa dikasihin virtual background, cuman saya nggak jadi pakai ya. Ini set aneh jadi. Jadi saya nggak pakai ya. Nggak apa-apa, Bli. Itu. Jadi kalau di keterangannya saya YouTuber elektronika. Mungkin sebenarnya masuk ke YouTuber elektronika itu nggak sengaja ya. Mungkin saya ceritain sedikit. Kenapa bisa masuk YouTuber elektronika. Jadi awal-awal saya mainan YouTube itu mungkin kalau yang lihat di video awal, saya masih mainan musik ya. Jadi main musik, rekaman, recording, belajar bikin video gitu ya. Nggak ada kaitannya dengan elektronika. Walaupun pada saat itu saya sudah sekolah jurusan elektronika. Jadi SMK itu jurusan elektronika komunikasi. Kerjaannya bikin ampli, bikin radio gitu ya. Cuman radio kayaknya udah mulai ditinggalkan sekarang, cuman beralih ke internet sekarang. Nah, di sana saya masih upload video tentang musik, upload video tentang jalan-jalan, sampai akhirnya saya kuliah, iseng gitu ya. Iseng saya mengerjakan sesuatu, misalkan perbaiki charger laptop sendiri. Terus saya dokumentasiin, saya upload. Ternyata ada juga orang yang perlu informasi tentang gimana sih caranya, mungkin sekedar bongkar charger laptop, sekedar troubleshooting kerusakan laptop, kerusakan charger laptop gitu ya. Karena pada saat saya kuliah di tahun 2008 itu ya, 2008 sampai 2011 ya. 2008 saya kuliah di S1 Stikomnya, 2011 saya masuk di Polteknya. Itu kita memang ngerjain tugas itu laptop penting banget ya. Sebelum itu masih sih, zaman itu masih kita kalau kerjain tugas ke kampus bawa CPU. Kalau zaman sekarang mungkin nggak ada ya.
pengalaman kita gotong CPU ke kampus buat ngetik di kampus itu nggak ada kayaknya. Jadi pada saat itu charger laptop rusak, saya dokumentasiin, saya videoin, banyak yang tertarik, terus saya berpikir, oh ternyata apa yang kita share di YouTube berpengaruh buat orang lain yang mungkin belum ada pengalaman dibuka charger laptop pada saat itu gitu ya. Dan akhirnya apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya dapat, misalkan saya berkunjung ke rumah teman, ada kerusakan apa, saya dokumentasiin, itu saya upload. Ternyata jadi bikin rame, padahal nggak ada kepikiran untuk bikin channel YouTube tentang elektro gitu ya. Yang saya tahu channel YouTube tentang elektro di luar negeri itu ada banyak banget, cuman di Indonesia mungkin baru-baru booming beberapa tahun belakangan ini. Karena apa ya, elektronik itu menurut saya unik ya. Saya pernah dikasih info, nggak dikasih info ya, dikasih kata-kata gitu ya, sama guru sekolah waktu SMK. Jadi anak elektro itu suka menghayal, ya. Anak elektro itu harus banyak menghayal, harus suka menghayal, harus banyak menghayal, karena dari hayalan itu kita bisa muncul ide-ide yang mungkin bakalan itu bisa jadi bisnis atau bisa jadi membantu kita mengatasi masalah yang ada di sekitar lingkungan kita gitu ya. Sama seperti halnya pada saat SD, saya kembali ke SD dulu. Jadi di SD itu kita ada perpustakaan yang isinya buku-buku teknik. Saya nggak tahu gimana sekolah dasar saya perpustakaannya itu bukunya buku-buku teknik. Saya nggak tahu kok bisa gitu. Di pojokan perpustakaan itu ada buku dongeng sedikit banget. Zaman dulu itu buku tentang lokomotif banyak banget ada di perpustakaan saya. Terus ada satu buku tentang elektronika yang isinya rangkaian-rangkaian. Itu bukunya agak memanjang. Mungkin teman-teman pernah baca ya. Sampulnya ada warna pink, warna biru. Di situ ada tulisan lampu otomatis. Jadi waktu SD pernah saya berpikir, terus dimarahin sama orang tua karena lampu rumah nggak dimatiin pada saat udah siang. Mungkin ada yang pernah pengalaman kayak gitu ya. Terus dimarahin kayak gitu aja, matiin lampunya udah siang, buang-buang listrik, nah kayak gitu. Terus di buku itu ada tulisan lampu malam otomatis, ada keterangannya kan. Wah ini kayaknya bisa ngasih solusi nih buat ngindarin kita dimarah-marah. Jadi dirakit lah, saya rakit itu pada saat SD itu malahan, kelas 5 SD kalau nggak salah. Saya nggak kenal komponen, saya nggak tahu resistor itu apa, kodenya, ternyata itu ada nilainya, saya nggak tahu. Yang penting saya bawa bukunya ke toko, terus saya beli, saya catat bahwa ini komponen ini komponen itu dibuat, dan ternyata memang benar. Padahal saya pada saat SD itu nggak bisa ngerangkai, nggak tahu komponen sama sekali. Cuman karena saya ingin terhindar dari masalah dimarah oleh orang tua, bukan menghindari masalah boros listrik gitu ya, menghindari dimarah orang tua. Akhirnya terciptalah alat tersebut ya, bisa matiin lampu pada saat udah siang, malam hidup sendiri. Nah seperti itu. Itu sekarang sudah banyak ya. Karena topiknya sekarang tentang IoT, mungkin teman-teman sudah tahu beberapa produk seperti misalkan dari merek Xiaomi atau Bardi gitu ya. Dia bahkan bisa diperintah pakai suara, nyalakan lampu kamar gitu, dia nyala langsung, nggak sekedar pakai sensor LDR untuk cahaya gitu ya. Saya mungkin akan pakai bantuan slideshow aja. Sini saya mau share screen, bisa minta tolong izin akses untuk share screen-nya, moderator. Karena saya masih dikunci. Oh ya, sebentar ya, Bli. Berapa hari? Enggak, Bli, beberapa menit aja. Oh iya. Habis ntar kekuatannya berhari-hari, Bang. Iya. Jangan underestimate kami yang pakai wifi, Pak. Iya. Oh, ada yang wifi, ada yang kuat. Ini pakai kuota pemerintah kagak kepotong-potong ya. Sebentar. Ini layar.
Ini kebanyakan layar, saya agak bingung. Bentar. Ya, udah kelihatan ya? Apa itu IoT? Ya, sudah beli. Ya, Belum jadi Nggak saya kelihatan, Bang. jadi saya mau cerita. Saya waktu kenal IoT atau apa ya, masuk ke dunia IoT itu mungkin nggak sengaja pada saat saya bikin skripsi itu di Stikom ya. Jadi Stikom itu saya jurusan sistem komputer. Ya mungkin Bapak dosen ada yang nonton. Saya berpikiran sistem komputer ini saya sengaja bikin skripsi elektronika gitu. Tujuannya apa? Biar pertanyaannya sedikit dari dosen gitu. Jadi saya pada saat jurusan sistem komputer, skripsi saya malah mungkin 80% perangkat elektronika ya. Cuman saya buat dia terkoneksi dengan jaringan kampus gitu, jaringan internet pada saat itu. Maksudnya biar ada nilai-nilai komputernya, ada koneksi ke komputernya, dan juga menyelamatkan saya karena 80% skripsi saya itu saya sudah kuasai. Saya buat sendiri alatnya, terkoneksi ke internet. Saya nggak tahu bahwa itu IoT, karena mungkin kesalahan saya juga, saya nggak baca-baca, ternyata IoT itu sudah dari lama. Bahkan penerapan IoT itu tahun 89 sudah ada. Pemanggangan roti terkoneksi komputer itu saya baca-baca ternyata sudah ada. Nah, alat skripsi saya itu membaca penggunaan arus listrik di laboratorium kampus saya sendiri, nggak jauh-jauh. Terus dilempar datanya ke Twitter, jadi menggunakan Twitter. Jadi dia nge-tweet, sekarang pakai listrik sekian watt di ruangan ini. Nah, saya nggak tahu bahwa itu IoT. Dan lulus. Akhirnya lulus. Terus pada saat saya lulus, kampus saya ternyata sudah ada pelajaran elektronika malahan. Waktu saya kuliah itu nggak ada pelajaran elektronika di jurusan saya, sistem komputer. Waktu kuliah nggak ada jurusan elektronika. Pada saat tamat, malah diadakan jurusan elektronika. Nah, ini mungkin kita bisa lihat sebuah peluang yang sangat bagus ya, karena di semakin tahun, semakin berkembangnya zaman, kok elektronika itu ada di semua bidang. Bahkan mesin cuci, terus setrikaan itu mungkin perangkat yang sepele bagi sebagian orang, karena tugasnya cuma untuk ngelurusin baju. Tapi ternyata ada juga setrikaan yang ada perangkat IoT-nya. Mungkin tahu bahwa setrikaannya nggak dimatiin kayak gitu ya. Nah, lanjut lagi. Terus pada saat saya kuliah di Politeknik Negeri Bali gitu ya, saya bikin skripsi yang 80% sistem komputer gitu ya. Jadi ada perangkat elektronikanya juga, cuman lebih IoT. Karena saya sudah mungkin beberapa kali percobaan IoT lebih stabil, pada saat itu sudah koneksi ke server sendiri kalau nggak salah. Bikin aplikasinya saya malah pada saat itu. Itu nggak sengaja. Nah, IoT itu Internet of Things. Kalau dijabarin, Internet of Things, sesuatu yang terkoneksi internet. Apapun ya, sekarang apapun ada internetnya. Lampu mungkin ada yang ke toko listrik, lampunya bisa diganti-ganti warnanya. Bisa dimatiin, dihidupin lewat HP Android. Itu sudah banyak sekali. Nah, apakah kita bisa bikin seperti itu? Bisa. Contoh-contoh IoT seperti yang tadi, lampu, hidup mati, itu standar untuk percobaan IoT. Jadi sama seperti microcontroller atau belajar pemrograman, misalkan belajar algoritma gitu ya, Hello World, atau mungkin belajar elektronika, lampu berkedip, itu secara fisik. Banyak contoh IoT, seperti proyek-proyek yang mungkin sudah pernah teman-teman lihat di YouTube saya, KWH meter yang terkoneksi ke internet, monitoring suhu kelembaban, monitoring pH untuk hidroponik, apa aja, sensor-sensor apapun atau apa yang ingin kita monitoring, apa yang biasanya kita catat secara manual, itu sebenarnya bisa kita terapkan sistem IoT. Jadi ada banyak jadinya contoh-contoh IoT. Nah, zaman dulu koneksinya
pakai jaringan LAN kabel. Ya ini memang bagus, sudah bisa terkoneksi ke internet. Tapi lama-kelamaan ada namanya Wi-Fi. Wi-Fi memang pada saat microcontroller IoT tidak terlalu populer ya, karena perangkat Wi-Fi pada saat itu mahal. Perangkat shield untuk terhubung ke microcontrollernya masih mahal. Akhirnya LAN yang populer pada saat itu. Terus datanglah modul-modul Wi-Fi yang banyak yang bisa membuat kita bikin perangkat IoT jadi lebih portable. Cuma dikasih baterai aja, dia bisa menangkap Wi-Fi dimanapun dan mengendalikan apapun gitu ya. Tapi sebenarnya pada saat zaman SMS gateway gitu ya, jadi sebelum adanya IoT itu ada namanya SMS gateway. Kita bisa mengendalikan perangkat apapun, nyalanya, mati, hidup, atau monitoring. Itu populer SMS gateway. Jadi kita tinggal SMS, sensor gitu misalkan, datanya nanti bisa dikirimkan oleh alat ke HP kita gitu ya. Jadi SMS gateway. Saya juga baru-baru mengenal IoT, si SMS gateway ini sudah lewat jauh. Saya baru tahu setelah membaca datasheet modul SMS-nya, SIM 900, SIM 800L yang sekarang populer. Ternyata kita bisa memanfaatkan atau membuka fitur GPRS-nya untuk membuat IoT berbasis modul GSM-nya itu ya. Jadi saya juga tahu itu baru beberapa tahun lalu karena ada orderan dari PLN lokal gitu ya, PLN di daerah saya itu dia mau memantau suhu penghantar, tapi di daerah tersebut nggak ada WiFi. Gimana caranya? Bisa nggak? Apakah perlu saya pasangkan modem di sana? Oh, nggak terlalu mahal biayanya karena harus naruh modem. Akhirnya ketemulah cara GPRS-nya yang dipakai. Jadi kenapa sih GPRS? Ada yang nanya juga, kenapa nggak sinyal 3G, 4G gitu ya? Karena kita mau ngelempar data cuma beberapa digit angka aja, GPRS nggak masalah. Kecuali kita ngirim gambar, video, itu baru bermasalah karena perlu waktu durasi yang panjang ngirim file besar gitu ya. Jadi kalau ngirim beberapa digit angka, GPRS nggak masalah. Apalagi ngelemparnya nggak terlalu sering gitu ya. Jadi pakai datanya hemat banget. Kalau memerlukan pengiriman video, bahkan mungkin yang sangat real time banget, GPRS mungkin bahaya. Beberapa bulan lalu ada teknologi yang booming ya, 5G, populer, mengendalikan mobil, bisa real time. Bayangkan kalau mobil dikendalikan pakai GPRS atau SMS gitu ya. Kita mau ketik belok gitu. Oh, belum pulsanya habis gitu ya. Belum sinyalnya hilang, belum sampai SMS ke mobilnya, mobil udah nabrak duluan. Bahaya, makanya perlu koneksi yang lebih cepat dan lebih stabil. Makanya seiring zaman WiFi lebih stabil ya. Nah ini saya mau kasih gambaran zaman itu skripsi saya seperti ini. Ini foto bagian bawahnya. Masih menggunakan kabel LAN. Kabel LAN dikoneksiin ke modem atau dikoneksiin ke switch hub di kampus. Kita masih pakai WISNet chipsetnya. Terus ini ada beberapa microcontroller, USB TTL untuk dikomunikasikan ke aplikasi desktop. Masih ruwet lah. Kalau sekarang kita bikin perangkat IoT nggak seruat dulu. Kita sudah bisa pakai modul-modul. Nah, seperti ini. Ini sudah WiFi. Ini satu modul bisa banyak fungsi. Mungkin ada yang pernah nonton videonya. Modul ini bisa digunakan untuk membuat display WiFi. Ya. Jadi kita bisa bikin display WiFi. Ini ada konektor yang ada huruf OE-nya itu dikoneksiin ke LED matrix. Dan ada konektor-konektor yang belum ada header-nya. Ini saya pakai membuat scoreboard waktu itu. Jadi ada permintaan, bisa nggak kita bikin scoreboard, tapi remote-nya saya nggak mau ada kabelnya. Bisa. Pakai, kan ada frekuensi yang kayak remote lampu itu, 443 apa 433 gitu ya. Tapi itu kadang cuma 10 meter aja sinyalnya sudah hilang. Tapi kalau pakai WiFi ini, asal antena penerimanya bagus atau pemancarnya bagus, dia bisa jarak jauh. Dan bisa dihubungkan ke banyak perangkat. Ya. Kalau kita hubungkan ke banyak perangkat, kita bisa buat
mesin antrean. Jadi loketnya banyak, servernya satu, dia berkomunikasi kayak chattingan. Jadi kita kalau pakai HP chattingan dengan software, kita bisa buat perangkat atau replika sistem yang ada, cuman yang kerja itu hardware, gitu ya. Jadi kita bisa buat server chatting kita sendiri, cuman tulisan chattingnya nggak kelihatan, diproses oleh microcontroller. Si loket A mencet, karakter A dikirimkan ke server. Jadi kalau server menerima karakter A, dia berpikir atau berlogika di codingnya gitu ya. Oh, ada karakter A nih, berarti counter A untuk loket A ditambah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau loket B yang mencet tombol, dia ngirimnya karakter B. Nggak usah karakter yang panjang-panjang. Satu huruf pun cukup. Nah, kegunaan IoT ada banyak banget. Jadi ada seorang teman ya, punya kebun hidroponik. Jadi dia mau pantau si hidroponik ini awalnya. Suhu dan kelembabannya. Karena tanaman yang dia tanam itu suhunya harus terjaga, terus kelembaban di ruangan itu harus terjaga. Akhirnya dia ingin pantau seperti itu. Nah, itu salah satu kegunaannya. Terus di hari-hari berikutnya, ternyata dia kerepotan lagi dengan pengaturan nilai pH di cairannya, di larutannya. Saya nggak begitu mengerti tentang hidroponiknya. Tapi katanya itu nilai pH-nya itu di cairannya itu harus terjaga. Karena kalau nilainya lebih atau kurang itu daun tanamannya bisa keriput atau hangus atau gimana gitu ya. Nah, ada nggak sensor yang bisa mendeteksi pH? Ada. Jadi sistemnya gimana sih? Jadi kita pantau dulu nilai pH-nya, diproses di microcontroller, terus menggunakan perangkat apa agar cairan untuk pengatur nilai pH-nya itu bisa mengatur nilai pH-nya ya. Mungkin ditetesin atau mungkin berupa padat gitu ya. Kayak kemarin berupa cairan. Jadi nilai pH-nya misalkan tinggi, ditetesin beberapa tetes secara otomatis di sistem atau manual lewat HP Android. Ya. Nah, kalau di sistem keamanan, ada banyak. Malah sistem keamanan sekarang kebanyakan sudah terkoneksi ke internet. Zaman dulu CCTV belum ada kayaknya yang terkoneksi ke internet. Zaman sekarang itu malah standar dari DVR, alat perekam CCTV-nya, terkoneksi ke internet. Tapi kebanyakan customer itu nggak tahu bahwa DVR-nya mereka itu bisa connect ke internet ya, padahal sudah bisa. Ini teman-teman kalau cek di YouTube, kita ada project sederhana memanfaatkan board .mcu, bukan ya. Ini pakai ESP32 yang ada kameranya. Dia bisa mendeteksi muka, didaftarkan, lalu muka itu kita gunakan untuk kunci rumah. Itu ada door lock di sana. Nah, jadi kalau mukanya sama, dia bakalan buka kunci. Kalau mukanya tidak terdaftar, dia nggak bakalan buka. Nah, lemahnya di algoritma yang sudah dibuat pada saat itu, kita tempelin foto aja atau deketin foto aja, foto pemilik rumah di depan kamera itu udah kebuka. Makanya sekarang yang face recognition atau deteksi wajah di HP, di komputer, itu mengharuskan kita untuk menggerakkan muka. Maksudnya benda objek di depan itu hidup. Bahkan di iPhone itu ada dot sensor ya. Dot sensor itu mendeteksi bahwa objek di depan itu bukan benda dua dimensi gitu ya. Objek 3D. Pada saat di scanner atau dipancarkan sinar infrared, si sensor ini baca, oh ada lekuan di depan kameranya. Oh berarti ini wajah beneran. Nah kayak gitu. Makanya ada mungkin yang pernah nonton di YouTube ngehack face detection di iPhone pakai patung gitu ya. Jadi dibuat wajah semirip mungkin, dipahat di patung di 3D mesin 3D gitu ya. Akhirnya kebuka. Nah, kayak gitu. Itu istilahnya maling lebih maju daripada polisinya. Nah, ini pengembangan proyek skripsi waktu di sistem komputer ya. KWH meter atau KWH PLN gitu, kita koneksiin ke IoT sehingga datanya bisa kita baca di HP ataupun datanya kita lempar ke website. Saya dulu ada kepikiran
untuk mengintegrasikan dengan website. Tujuannya misalkan ada, kalau di Bali sih apartemen jarang ya, kos-kosan yang banyak. Idenya adalah si pemilik kos-kosan atau apartemen bisa manage masing-masing kamar di apartemennya atau di kos-kosannya. Jadi si pemilik ini tahu, oh si Udin nih udah make sekian watt, oh si Jamal nih udah 3000 watt, nah kayak gitu. Jadi dia tahu, ini dia nggak ada bawa apa-apa kok, listriknya banyak banget makanya. Ternyata setelah dicek, oh di dalamnya penanak nasi itu ada 10 gitu ya. Bisa jadi. Atau mungkin kita mau buat sistem sendiri, misalkan saya punya listrik tunggal, saya punya lahan, terus ada pedagang-pedagang kaki lima yang mungkin minta listrik ke saya. Akhirnya saya pasangkan meteran ini ke setiap pedagang. Terus sistem pembelian listriknya gimana? Kalau yang konvensional kan kita tinggal lihat putaran meteran aja, dikaliin harga, udah. Cuman kalau kita buat sistem IoT-nya, si pedagang kaki lima bisa aja, Pak, saya mau beli dong listrik 10.000. Oh ya, nanti si pemilik listrik itu buka website, input listrik untuk pedagang cilok, ini dia perlu 10.000. Nah, akumulasi. Terus data dari website itu dilemparkan ke perangkat KWH IoT-nya, sehingga listriknya hidup. Kayak film Mr. Bean ya. Masukin koin, KWH meternya hidup. Tapi ini sudah sistem digital. Kita edit di website atau di HP, 10.000, nanti KWH meternya countdown sesuai dengan listrik yang dipakai sebanyak 10.000. Entah 10.000 itu dikonversikan ke kilowatt hour atau nilai rupiah gitu ya. Itu ide-ide yang bisa diterapkan. Nah, kalau ngomongin penerapan Arduino ke IoT, itu dulu pernah saya hubungkan Arduino membuat sebuah project Pangerino NetNgenet namanya. Kalau searching di Google, Pangerino NetNgenet itu sebuah produk saya, sebuah Arduino yang saya kombinasikan dengan Ethernet Shield dalam satu board. Namanya Pangerino NetNgenet. Itu sebuah perangkat IoT untuk uji coba. Cuman pada saat ada ESP01 ini, Arduino sudah bisa terkoneksi ke internet. Nah, lemahnya menggunakan ESP, mungkin terkenal dia ESP8266, tapi ini namanya ESP01 karena versi yang pertama. Pada saat terkoneksi ke internet, banyak sekali pengguna yang mengeluh kalau koneksinya sering putus, ya karena ini kurang stabil. Apalagi kabel jumper yang kita gunakan, teman-teman mungkin pernah ngalamin, kalau yang sering ngoprek, kabelnya putus di dalam kita nggak tahu. Atau nilai hambatan kabelnya itu besar banget, sehingga tegangannya drop di modul ESP01-nya. Itu bikin sinyal Wi-Fi-nya nggak stabil. Nah, sebenarnya untuk bikin IoT, sederhananya kita punya Arduino, kita punya ESP01, rangkaiannya ada di internet, tinggal disambung seperti ini. Terus example-nya kita bisa cari dari library-nya. Kita download library-nya di internet juga. Terus kita rangkai, kita upload. Pertama-tama itu saya belajar web client. Jadi saya bikin Arduino ini sebagai web client untuk mendapatkan data dari website atau web server bahkan. Kita akses SSID yang dihasilkan oleh ESP01. Ternyata sudah bisa menggenerate, menghasilkan sebuah halaman web. Bisa teman-teman, cuman sederhana ya, karena nggak ada memorinya. Nggak bisa menampung data yang banyak. Mungkin sebatas HTML, ya, ketik-ketikan biasa masih bisa. Nah, tapi kalau untuk belajar, itu sebenarnya ada banyak. Nggak cuma ESP01 aja modul Wi-Fi-nya yang bisa kita gunakan untuk koneksi microcontroller ke internet dalam koneksi Wi-Fi gitu ya. Ada ESP02, ESP03, ada banyak banget sebenarnya, cuman kenapa yang populer sebenarnya ESP01-nya. Karena begitu booming tutorial banyak banget ESP01. Saya pun kayak gitu. Apa yang paling banyak orang pakai di internet gitu ya, karena kalau belajar dari buku juga sedikit banget yang ngajarin tentang IoT di pasaran. Lebih banyak saya pribadi belajar dari YouTube, dari internet, itu banyak yang pakai ESP01. Akhirnya populer lah itu. ESP05 jarang dipakai, akhirnya tidak ada tutorialnya.
09 gitu juga, ESP10 gitu juga. Sampai akhirnya ada produk, ya. Ada produk namanya adalah Note MCU. Note MCU ini sebenarnya ada banyak produk miripnya seperti Wimos, Note MCU, ada yang brand lain gitu ya. Tapi intinya satu, dia menggunakan satu chip yang sama, yaitu ini yang ada tulisan Wi-Fi-nya itu ESP12E. Ada ESP12E, ada ESP12F, itu ya. Jadi menggunakan chip yang sama. Apakah kita harus menggunakan Note MCU saat tutorial yang kita lihat di internet itu menggunakan Wimos misalkan? Enggak, kita nggak harus beli Wimos. Kita beli Note MCU pun bisa, walaupun tutorialnya menggunakan Wimos. Yang kita lihat adalah chip Wi-Fi yang dipakai itu apa sih? Si pemberi tutorial menggunakan Wimos misalkan. Wimos itu di dalamnya ESP12E 8266 yang 12E gitu ya. Akhirnya kita bisa pakai perangkat apapun, merek apapun, yang penting chipnya sama. ESP8266 yang 12E atau 12F, pinnya sama. Nah, kayak gitu. Ini adalah rangkaian minimum untuk menerapkan IoT. Dan saya mau liatin beberapa produk ya, sebentar. Oke, ini sudah ke layar utama nggak ya? Sudah Bang, sudah layar pertama. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini Note MCU yang saya bilang tadi ya. Note MCU ini menggunakan chip ESP8266 yang 12E. Ini dia. Ya, ini bagian-bagiannya, ini chip Wi-Fi-nya. Sebenarnya ini kita copot, kita taruh dimanapun. Ini sudah bisa dipakai, nggak harus satu boardnya. Nah, tapi ini untuk uji coba bagus banget ya. Pinnya sudah lengkap. Ini chip Wi-Fi-nya, ini regulatornya, regulator 3,3 volt karena ini bekerja di 3,3 volt. Terus ini IC untuk USB TTL-nya karena Wi-Fi ini diprogram menggunakan komunikasi serial gitu ya. Karena itu ada IC USB TTL. Jadi dari USB diterjemahin dulu dengan IC ini, komunikasinya serial masuk ke IC ini. Nah, ini saya taruh dulu. Nah, ini Arduino saya, namanya Pangerino. Sama juga, sistemnya sama. Dia USB, konektor USB. Terus ada IC yang sama, menerjemahkan dari USB ke serial, sama juga. Dari serial ini masuk ke IC ini. Nah, ini belum dikatakan perangkat uji coba untuk IoT, karena IC ini tidak bisa memancarkan atau menghasilkan SSID, berkomunikasi Wi-Fi, itu belum bisa. Makanya tadi harus ada penjembatan gitu ya, untuk bisa terkoneksi ke internet melalui Wi-Fi. ESP01 contohnya. Dikomunikasikan serial. ESP01 itu komunikasinya serial ke microcontroller apapun. Nggak harus Arduino. Ya, ini perangkat Arduino. Terus, nah ini ada perangkat yang sudah saya buat. Ini teman-teman lihat, sama kan? Nah, ini dia sama. Maksud saya gimana? Maksud saya setelah kita berhasil membuat sebuah perangkat IoT menggunakan Wimos atau menggunakan Note MCU atau menggunakan chipnya sekaligus, ada perangkat Wi-Fi yang PCB-nya lebih kecil daripada ini. Setelah berhasil, kita sebenarnya bisa copot IC-nya, terus gambar PCB kita sendiri, tambahin modul relay, udah deh jadi sebuah produk saklar Wi-Fi ya. Nanti saya akan coba praktein. Nah, ini sebuah produk saklar Wi-Fi bisa. Terus untuk monitoring sensor analog bisa. Ini ada headernya. Dicolokin ke sensor gas. Dia bisa jadi perangkat IoT yang memonitoring kebocoran gas. Dicolokin ke sensor LDR. Dia bisa jadi perangkat yang mendeteksi ruangan itu gelap atau enggak. Dicolokin ke sensor api, mungkin sensor kebakaran gitu ya. Itu banyak banget, tergantung dari programnya. Apakah ribet programnya? Enggak. Kalau kita pakai sensor analog, kita tinggal baca aja sinyal analognya dari 0 misalkan ke 1023, kita mapping ke nilai persentase 0 sampai 100%. Itu ada banyak contoh-contohnya.
Nah, terus mungkin kita bikin yang lebih unik lagi. Ini salah satu contohnya, yang lain lagi. Menggunakan chip yang sama, ya. Menggunakan chip yang sama. Cuman fungsinya ini saya tambah lagi. Ini USB TTL-nya, ini regulator 3,3 voltnya. Nah, IC yang kecil ini, itu dia IC untuk charger baterai. Karena ini adalah perangkat IoT yang dibuat portable. Seperti yang saya katakan, kalau kita sudah koneksi WiFi, nggak ada kabel, kita bikin portable aja. Kita bikin tempat baterainya, saya akan pasang coba dulu. Ini baterainya luka, jadi hati-hati. Konslet. Nah, ini sudah. Nah, ada koneksi kabel, ini ada LED, tunggu dia sampai berkedip, artinya sudah koneksi ke WiFi. Nah, ini sudah terkoneksi ke WiFi. Saya akan coba cek di aplikasi di HP ya. Sebentar. Aplikasinya. Nah, ini dia aplikasinya. Oh, ini ada. Nah, ini dia aplikasinya. Jadi, LED-nya berkedip, itu artinya dia ngirim data. Ya. Oh, ini dapat voucher terus nih saya. Nah, itu dia. Jadi dia real time. Kelihatan grafik di bawahnya itu bergerak ya. Saya coba tiup-tiup sensornya. Ini sensor ininya. Ini sensor suhu dan kelembabannya di HT11 saya pakai. Saya tiup-tiup dulu. Nah, ya mungkin gini ya, udara dari badan saya terlalu panas itu, jadi seketika suhunya naik, kelembabannya juga naik. Nah, ini bagus banget. Penerapan IoT yang portable ini bisa aja kita taruh di tangki, sensornya kita ganti pakai sensor water level, jadi kita tahu bahwa tinggi tangki, udah berapa airnya secara wireless ya. Banyak, tergantung idenya aja. Sebenarnya pembuatan produk IoT seperti ini tuh tercipta karena adanya masalah di lingkungan gitu ya. Ini saya mau deteksi suhu dong, cuman bisa dibawa kemana-mana. Oh ya udah, kita buatin yang portable seperti ini. Ini karena ada IC chargernya, dia minta baterainya biar nggak diganti-ganti dong. Ini pasangin modul charger, kita buat rangkaiannya. Kalau habis baterainya, ini kita colokin ke USB kayak ngecas HP gitu. Cuman saya lupa. Ini sebenarnya baterainya bisa sekaligus kita koneksiin ke chip WiFi-nya sehingga level baterai kita tahu. Cuman alat yang ini saya belum buat seperti itu. Jadi kita bisa bikin di aplikasi di Blink-nya level baterainya. Jadi kita tahu, oh baterai sudah mau habis di layarnya, cuman belum ya. Itu salah satunya. Nah, biar bisa bikin seperti itu, mungkin saya liatin dulu aplikasi yang dipakai, yang mungkin saya sudah sampaikan di Eagle gitu ya. Sebentar. Ini ya. Oops. Di sini kita cari. Nah, apakah saya banyak yang bilang ya, susah nggak sih bikin sebuah produk IoT itu? Kalau dibilang susah sih nggak juga ya. Kalau dibilang gampang ya nggak juga. Kita perlu di zaman sekarang, di zaman yang serba internet ini, kita perlu pintar-pintar menggunakan Google gitu ya. Beberapa produk, bahkan mungkin
hampir sebagian besar produk yang ada di channel YouTube Anak Agung Dwiarsana itu saya nggak bisa sebenarnya bikin gitu. Sebenarnya saya nggak bisa bikin. Saya cuma ada ide, misalkan saya mau bikin KWH meter yang bisa datanya dilempar ke HP dong, gitu. Misalkan saya berpikir seperti itu dulu. Terus pecah dulu pikirannya, bagaimana kita bisa mendeteksi tegangan. Nah, itu dulu kita praktein. Ternyata ada beberapa cara, ada yang menggunakan trafo, step down, ada yang menggunakan resistor pembagi tegangan, nah segitu. Terus bagaimana kita bisa membaca arus listrik. Nah, arus listriknya gimana dulu? Ada yang DC, ada yang AC, kayak gitu. Terus kita cari referensi untuk yang AC gimana sih kita caranya bisa membaca arus listriknya. Ada yang menggunakan ACS, sensor ACS, ada yang menggunakan trafo CT, tergantung nilai ampernya atau apa yang mau dicari ya. Misalkan kita mau cari power factor juga, lebih baik pakai CT sensor kayak gitu. Kalau kita mencari arus listrik DC, ya pakai resistor aja, R stan aja udah bisa. Kan ada rumusnya itu. I apa, V apa, R apa itu ya. Jadi menerapkan rumus saja kita sudah bisa mendapatkan angka-angka seperti itu. Nah, kalau masing-masing percobaan kita sudah dapatkan, misalkan kita dapatkan nilai tegangan, terus kita dapatkan nilai arus. Nah, bahkan mungkin kelebihannya dengan dua itu kita sudah bisa dapat daya listrik. Nah, kayak gitu. Terus kalau untuk listrik AC gimana? Ada power faktornya juga. Kita tinggal terapkan rumus-rumus yang ada dan juga bagaimana menerapkan rumusnya itu. Misalkan kita mau cari power faktor, ternyata kita harus cari beda pasalnya nih kayak gitu kan antara tegangan dan arus. Nah, gitu. Caranya untuk mengetahui itu gimana? Otomatis kita cari tahu lagi. Kalau kita nggak ada bukunya, internet ada banyak banget penjelasan tentang itu. Kalau udah kita tahu penjelasannya, bagaimana penerapannya, maka bisalah kita membuat produk seperti yang tadi saya tunjukin. Nah, di layar saya itu ada rangkaian standar, ya, rangkaian standar dari ESP12E. Ini malah bukan ESP12E ya, cuman susunan kakinya sama. Nah, ini adalah rangkaian minimum. Mungkin teman-teman kenal dengan minimum system. Nah, itu ya. Jadi ini rangkaian minimum dari ESP. Ya, bisa dibilang, saya bilang 12E aja deh. Jadi harus ada resistor terpasang ke sana, ke sini gitu ya. Ada yang harus pull up, ada yang harus pull down. Pull up itu diberikan sinyal high dari level tegangan ESP12E-nya. Pull down tinggal dikasih resistor ke ground. Nah, seperti itu. Itu rangkaian minimumnya. Terus di sana itu ada konektor yang beberapanya udah ada keterangannya. Ground, VCC, ada juga RXTX, komunikasi serial berarti ada reset dan DTR kayak gitu ya. Itu harus wajib agar kita bisa memprogram IC-nya atau chip ESP12E-nya. Jadi dari sana barulah kita bisa merancang skematiknya. Bentar. Ini sepindah dulu. Saya share screen yang lain. Nah, ini dia. Jadi ini 12E atau 12F. Saya replika rangkaian yang di internet, itu bukan rangkaian saya. Saya kasih resistor, sama seperti yang di internet. Saya kasih ini pull up ke 3,3 volt, pull down. Ini sudah bisa nyala, sudah. Kalau ini sudah ada programnya. Jadi mungkin sederhananya dari chip yang ada di node MCU saya copot, saya pasang ke sini gitu. Tapi kalau mau kita bisa program seperti yang tadi produk saya ada konektor USB-nya, berarti harus ada konektor ke RXTX, reset, dan DTR, VCC, ground seperti tadi. Ini dia konektornya. Terus minimum sistem segini aja sudah bisa jadi sebuah produk ya. Ini layoutnya kelihatan nggak ya? Ini sudah switch ke layout. Kelihatan kok. Oh ya. Nah, jadi ini dia. Jadi mungkin kelihatannya ribet.
yang merah ini jalur yang di bagian atas, yang biru jalur di bagian bawah gitu ya. Jadi ini Habis sudah ini masih skematik. Layarnya belum tampil. oh layoutnya ya, Kira- ya. Masih skematik ini. Oh iya ya, saya lupa. Nah ini dia ya. Jadi ini sudah layout kan. Nah dari rangkaian minimum system itu saya tambahin header untuk LED matrix P10. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Ada LED matrix namanya P10 tipenya. Konektornya adalah hub 12 seperti ini. Ini kalau nggak salah di Bukalapak atau di Tokopedia itu bahkan teman-teman sudah ada yang menjual sebuah produk namanya jam sholat WiFi gitu ya. Jadi dengan memanfaatkan satu chip WiFi ini aja. Jadi bisa dikendalikan dari HP. Kita tinggal masukin algoritma bagaimana perhitungan untuk mendapatkan waktu-waktu sholatnya gitu ya. Itu rumusnya udah banyak ada di internet. Bahkan saya juga menerapkan di Panjerino waktu itu. Panjerino ada tutorialnya. Angkanya benar-benar keluar. Setiap hari itu berbeda, setiap hari ya Pak, setiap beberapa hari itu berbeda malah angkanya. Oh berarti algoritmanya bisa serumit itu bisa diterapkan di microcontroller. Ini kalau saya cetak di pabrik PCB, terus saya taruh di Bukalapak, saya kasih embel-embel misalkan jam WiFi, itu misalkan ada yang mesen misalkan, dipesan dong itu jam WiFi yang di Bukalapak, oh ya silakan dipesan. Baru dipesan, barulah saya buat programnya. Oh ini saya buat program. Terus di produk yang sama dengan nama yang berbeda, saya bikin namanya adalah scoreboard WiFi gitu. Padahal PCB-nya sama. Ada yang mesen lagi, otomatis saya buatin lagi, walaupun PCB-nya sama. Yang penting outputnya bisa dipakai ke display yang sama, programnya aja yang berbeda dan algoritmanya. Kayak gitu. Ini mungkin saya akan coba program ya. Misalkan ini sebenarnya sama dengan Node MCU. Saya pertama pasang Node MCU dulu. Terus di aplikasi Android, aplikasi Arduino-nya, bentar. Yuk. Nah, kalau di aplikasi Arduino sebenarnya main IoT lebih gampang banget diikutin kalau kita pakai board Node MCU atau sejenisnya. Tapi Arduino standar itu kalau teman-teman cari kan, ini boardnya nggak selengkap ini. Di sini ada Node MCU, ada Espresso, apa itu? Saya nggak pernah pakai. Ada yang generik ESP8266 seperti ini. Karena saya pakai Node MCU, di sini nggak ada Node MCU. Cuman dia pakai chip ESP12E. Akhirnya saya pilih ESP12E. Nah, kayak gitu. Terus saya coba buka example LED berkedip. LED berkedip. Blink. Ini kita coba pakai software Arduino. LED built-in, artinya LED yang ada di boardnya tersebut. Terus pakai port COM3. Kalau komunikasinya itu kan dicari di device manager. Jadi di COM3. Ini IC yang dipakai CH340, IC USB serialnya. Terus kita coba upload. Ini ada merah, ini bukan gagal ya. Ini sedang memprogram. Sampai dia 100%. Udah 100%. Terus dia ngeblink biru. Ini ngeblinknya 1 detik. Terus kalau kita ubah lagi, ya. Kita ubah delay-nya.
ke 100, jadi kan 100 ini 100 mili, 1/10 detik. Kita akan upload, ulang lagi. Nah, ini kita tunggu. Ini sama aja kayak Arduino, cuman dia sudah terintegrasi dengan Wi-Fi ya. Bahkan yang ada chip yang juga ada Bluetooth-nya. Jadi Wi-Fi udah ada, Bluetooth udah ada. Nah, ini lebih cepat dia. Teman-teman bisa lihat, dia udah lebih cepat. Nah, bikin untuk project IoT-nya, misalkan saya mau dia terkoneksi ke Telegram gitu ya. Jadi kita harus cari dulu library yang bisa menghubungkan microcontroller ini ke Telegram, servernya Telegram gitu ya. Kita cari di Arduino-nya. Di sini, di sketch kan, manage library. Misalkan saya cari Telegram gitu. Ada banyak sih. Bisa pakai aplikasi sendiri, bisa pakai aplikasi buatan orang, atau chatting menggunakan Telegram gitu ya. Telegram. Ini ada banyak. Ada CT-bot. CT-bot ini yang paling bagus menurut saya. Ada juga yang Universal Telegram Bot. Ini udah keinstall ya, tapi sini kok belum. Nanti misalkan sudah keinstall library apapun itu, sensor apapun yang teman-teman install library-nya, pasti bakalan ada example. Banyak banget yang juga nanya, gimana sih caranya buat alat seperti ini yang bisa seperti ini dan seperti itu gitu. Jadi kita tinggal download library-nya, ada contoh codingnya, kita tinggal coba kombinasikan dari beberapa example code. Bisa kita bikin sebuah produk dari situ. Misalkan ini, Universal Telegram Bot. Ada EchoBot. EchoBot ini artinya dia merepeat atau membalas ulang apa yang kita bilang. Gitu. Kita coba buka. Bahkan codingnya di sini sudah ada keterangannya. Bot token, taruh di sini. SSID-mu apa, taruh di sini. Gitu. Saya belajar dari sini. Saya bikin produk berawal dari sini, teman-teman. Jadi misalkan SSID-nya Doi Arsana.com. Nah, ini kan. Nah, ini sudah dikasih tahu malahan. Telegram bot token didapat dari Botfather. Oh, Botfather. Jadi aplikasi Telegram. Jadi biar saya nggak ngeluarin HP, ini saya pakai simulasi HP aja. Jadi di aplikasi Telegram kita tinggal buka Botfather gitu ya. Terus pada saat Botfather-nya dibuka, sebenarnya ada tulisan atau kita kirim pesan /newbot gitu ya. /newbot. Nah, ini ada create a new bot. Atau misalkan kita nggak tahu /help. Apa ya? Help bener ya? Nah, ini dia. Kalau kita perintahkan dia /help, nanti bakalan banyak tulisan perintah-perintah yang bisa kita kirim ke Botfather-nya. Dari example code, kita udah dikasih tahu, kita harus menuju Botfather. Sekarang kita udah ada di Botfather, terus kita udah tahu, oh ternyata banyak perintah yang bisa kita kirimkan. Saya mau bikin sebuah bot baru, new bot. Ini kita udah dibalas. Oke, nama bot kamu apa? Baru, gitu misalkan. Baru. Good. Sekarang tinggal tambahin embel-embel bot di belakangnya. Oke. Sudah dipakai deh. Baru aja. Bener baru bot. Nah, panjang banget. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah bot yang dikasih token untuk mengakses ID ini gitu ya. Ini kayak password, teman-teman, password. Jadi kalau kita menggunakan server pihak ketiga biar aman, itu ada kayak gini-ginian gitu ya. Kalau kita bikin server sendiri untuk nampung data,
mungkin ngelempar datanya terlalu simpel, bisa aja data kita dimanipulasi dengan cara yang sederhana itu, tanpa adanya verifikasi seperti ini. Nah, ini kita udah dapat angka-angkanya, banyak banget. Nggak usah diketik, di copy aja. Udah, saya nggak ada ngubah codingnya, cuman saya akan bahas di sini. Ini bikin sebuah objek untuk menghandle pesan ya. Jadi kalau ada pesan yang masuk perulangan, maka dia akan ini apa ya? Mengirimkan pesan itu balik ya. Ini dia baca, kalau ada pesan dia malah mengirimkan pesan itu balik ke ID dari si pengirim pesan yang isinya adalah pesan tersebut itu sendiri dalam bentuk teks. Kayak gitu. Itu artinya. Terus ini setup cuma untuk setting aja. Ya, ini kita bisa hapus. Ini nggak kepake. Nah, udah. Kita akan coba upload. Ini coding example untuk sekedar ngetes. Nah, ini salah nih. Ini belum. Nah, sebenarnya teman-teman ya, mumpung ada error, sebenarnya kalau kita compile sebuah coding yang kita copy di internet, Arduino itu gampang banget. Jadi kalau ada error tinggal baca aja errornya dari atas. Baca dari atas. Ini pertama baca dulu nih. Di dalam void setup ada error. Tulisan no ini belum dideklarasikan kok sudah dipanggil, kayak gitu dia artinya. Oh, ternyata si ini belum dideklarasikan toh gitu. Ini deklarasinya dari mana? Oh, dari sini kayak gitu. Karena saya tadi sudah menghapusnya. Akhirnya kita hapus saja juga. Garis miring ini komen ya. Kita coba. Ini compilingnya tergantung dari prosesor teman-teman. Ada yang lama banget, ada yang cepat. Ini kenapa dia lama banget uploadnya ya? Ini karena dia ngupload dari alamat 0, ini bilangan hexa 0, sampai alamat keberapa itu? Itu ditulis satu-satu. Walaupun program yang kita buat cuma LED berkedip aja, tetap dia nulisnya dari alamat 0. Nah, ini sudah. Terus di sini sudah nggak berkedip ya. Ini udah nggak berkedip. Dan kita akan coba lihat di serial monitor. Ini saya reset. Nah, itu ada tulisan aneh. Connecting to Wi-Fi SSID dwi.arsana.com. Oke, IP-nya sudah dapat. Nah, terus karena sudah terkoneksi, saya coba buka. Teman-teman juga bisa coba ya. Ketik di Telegram baru aja apa ya? Baru aja bener baru bot. Ribet. Saya akan coba klik start. Terus kalau dia bener, dia bakalan ngirim balik. Tergantung dari sinyal internetnya sih sebenarnya. Karena tempat saya live streaming sekarang ada di ruangan yang jauh dari akses internetnya ya. Ini agak lama mungkin. Halo. Ini belum ada pesan masuk di sini. Ini belum ada. Mungkin saya akan coba bikin hotspot menggunakan HP. Sebentar. Koneksi Wi-Fi-nya terlalu jauh. Oke, hotspot sudah. Kita coba reset. Benar nggak?
Oke, sudah. Wah, ini masih koneksi yang di luar. Saya reset lagi. Ya, masih koneksi yang di luar. Ini masalah koneksi ya. Coba saya kirim pesan. Jadi ini koneksi, masalah koneksi aja. Kita coba coding yang lain. Lightboard. Jadi sama pengaturannya. Di sini cuma perlu SSID, password. Tapi kalau kita ngatur SSID dan password secara coding gini, kita nggak bisa jual produknya, gitu kan? Karena kita harus memprogram SSID apa yang harus dipakai dan tokennya apa, gitu ya. Cuman teman-teman kalau mau dia dinamis, itu pakai library yang namanya Wi-Fi Manager, sehingga itu bisa di setting menggunakan HP, SSID, password, dan tokennya. Jadi kayak produk-produk yang sudah dijual di pasaran. Ini saya coba dulu. Kita coba sekali lagi, semoga ada akses Wi-Fi-nya. Ini udah. Nah, walaupun dia pakai akses Wi-Fi ya, karena jarak Wi-Fi-nya jauh, itu bisa terjadi macet seperti ini. Nah, kayak gitu. Koneksinya connect, cuman tergantung dari provider internetnya, dia lancar apa enggak, kayak gitu. Ini kita tunggu lagi, dapat IP di mana dia? IP yang di dalam apa IP yang di luar? Ini masih lama, oh ternyata masalah. Kita akan coba kirim pesan. Ini masuk nggak? Iya, masalah. Oh, ada. Ya, ada pesan masuk. Oke, ini teman-teman bisa lihat ada pesan masuk. Nah, terus kita lihat codingnya. Ini coding flashlet ya. Flashlet. Jadi kita lihat, baca codingnya. Ini masih coding example. Jadi di sini ada tulisan, wah ada tulisan LED on nih. Slash LED on. Oh, ternyata ini untuk menyalakan LED. Coba kita perintahkan dia. Garis miring, LED on. Kirimkan. Oh, pesan masuknya banyak banget. Nah, ini LED biru menyala ya. Dan ada pesan balasan LED is on. Nah, ini kita tinggal pasangin ke modul relay aja, kita udah bisa bikin produk IoT. Ya, khusus untuk nyalain matiin lampu aja. Menggunakan aplikasi Telegram. Dari coding example, kita dari tadi nggak ada bikin coding sendiri. Coba kita lihat perintah untuk matiinnya apa di sini. LED off ternyata. Saya buat produk gini-gini aja. LED off. Tit. Kita kirim, kita lihat LED-nya. Saya tunggu, ini ada pesan masuk nggak? Ini tergantung dari Wi-Fi-nya. Ah, ini ada pesan masuk, LED is off. Dan lampu birunya udah mati. Ini apakah bisa diganti? Bisa aja. Misalkan ini saya ganti mungkin pakai lampu on gitu misalkan. Terus pesannya mungkin saya mau ganti lampu sudah
hidup. Ini coding orang nih tak edit. Saya tinggal upload. Nanti kita akan coba di modul produk yang sudah dibuat. Ini gabung jadi satu, Node MCU dan modul relay-nya. Ini nanti, bentar. Ini kita tunggu. Kita masih ngutik-ngutik di coding example. Kita belum ada bikin coding sendiri, sudah terlihat keren. Itu kalau saya pertama kali belajar seperti ini, wih, keren nih bisa nyalain dari jarak jauh. Ini saya coba lagi pesannya yang baru, lampu on. Oh, klik. Nah, lampunya on. Lampu sudah hidup. Wah, ini bayangkan aja si Node MCU ini kita pasangin detektor gerak gitu ya. Sensor peer kita pasangin. Terus kita pasang di pojokan rumah yang mungkin kita ingin pantau gitu. Pada saat orang bergerak di ruangan tersebut, itu dia men-trigger peer-nya untuk memberikan sinyal ke Node MCU terus ngirimin chatting ke kita. Chattingnya kayak manusia gitu ya. Ada yang gerak tuh di mana, mungkin di garasi atau gimana. Oh, padahal kan rumah sedang kosong, tapi kok ada chatting, ada yang gerak. Wah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa bikin alat semacam itu menggunakan coding example aja. Sekarang saya copot ini, saya pasangin yang ini ya. Terus saya terapin coding yang tadi. Saya nggak ada ngubah-ngubah ya, paling ngubah ininya aja ya, pinnya. Saya lupa produk saya ini relaynya di pin berapa. Saya lupa, sebentar. Mungkin kita coba dulu example blink. Nah, itu dia. Walaupun gambar desain layout sendiri, pin yang dipakai lupa. 12 kali. Ini 12. Nah, sebenarnya bagusnya kita belajar IoT atau belajar Arduino yang ada komunikasi serial atau kita aktifin komunikasi serialnya dengan perintah serial begin gitu ya, mana dia di setup. Itu kalau di programming kita bisa pakai itu sebagai debug. Nah, ini sudah, oh ternyata 12 ya. Ini sudah kedip-kedip dia. Berarti coding flash LED tadi saya ubah LED-nya di pin 12. In LED status ya. Ya. LED pin. Nah, ini dia LED pin, kita cari dulu, control copy, control find. LED pinnya yang mana? Oh, ternyata LED pin, LED built-in. Nah, itu kita harus pakai juga fitur find ya, control F. Untuk ngoding sepanjang ini ribet kita baca satu-satu. Lebih baik kita pakai mode control F ya. Tinggal control F, kita nyari codingnya apa, misalkan LED pin, udah langsung kedapat. Oh, ini dia. Oh, ini dia, kayak gitu ya. Saya akan upload ini. Ini suara relaynya. Agak berisik. Nah, ini sedang upload, tunggu sebentar. Ini kita tinggal bikinin casing aja. Pakai, sekarang sudah ada 3D print kan, kita tinggal gambar entah di SketchUp, entah di Fusion 360 atau di aplikasi 3D yang lain, kita buatin casingnya, udah deh kita tampilin brand
apa ya, Dwi Arsana gitu. Ini udah bisa kita jual. Ada custom dari customer, saya mau dong sensornya, alatnya bisa deteksi gini sekalian, bisa aja. Nah, bisa dilihat ini lampu LED-nya langsung menyala merah ya, karena kondisi off-nya dari coding example-nya itu adalah high, ya berbalik dia. Jadi kita ubah dulu, mana dia? Ini, lampu on-nya itu adalah low, lampu on-nya low, malah LED off-nya atau matinya dia malah high. Sedangkan kalau kita secara logika standarnya, nyala itu ya nyala gitu ya. Kalau ini coding example-nya, nyala itu ya low atau mati gitu. Saya ubah codingnya, high. Terus yang matinya saya buat low. Sinyalnya low gitu maksudnya. Kita upload, ulang lagi. Tadi saya lupa. Sebentar, kita tunggu. Nah, teman-teman sebenarnya kalau mau bikin produk, nggak gambar sendiri pun bisa sebenarnya. Cuman kalau harus ada casingnya, biar si pembeli pada saat beli produk IoT kita gitu ya, nggak ngelihat kan, oh ternyata ada sambungan kabel gitu. Kalau sudah ada casingnya. Cuman kalau dibuatin PCB baru seperti ini, terus ada labelnya di PCB-nya, buatan Tony Stark gitu misalkan. Wah ini keren nih, Tony Stark punya nih kayak gitu. Oke, sudah selesai. Sudah connect ini. Udah. Nah, ini. Kita coba. Ini kok masih nyala. Kita coba. Perintahnya lampu on dulu deh. Kita coba lampu on. Ini belum connect ini. Oh, nggak connect dia. Nah, salahnya saya juga bikin produk ini nggak ada tombol resetnya. Ini mau ngereset gimana? Saya reset dulu. Resetnya hardware. Resetnya dicopot. Coba. Kita tunggu. Lumayan. Kita tunggu teman-teman. Ya sudah, kita coba lagi kirim. Ya, jadi sebenarnya ini masalahnya cuma koneksi aja. Ya. Kalau buat teman-teman yang buat teman-teman yang bikin produk gitu ya. Jadi pernah pengalaman saya pada saat bikin produk dengan WiFi gitu, nggak sengaja saya bikin ground di bagian antenanya di sini ya. Nah itu bikin WiFi-nya nggak sensitif. Itu bikin WiFi-nya nggak sensitif. Akhirnya plat tembaganya itu saya hilangin, dia lebih sensitif. Bahkan di produk yang ini malah saya lubangin PCB-nya ya. Ini lubangin. Cuman karena ruangan studio saya ini di dalam, terus digerebengin beton gitu ya, tetap aja sinyalnya kecil. Ya mungkin ini masalah WiFi aja. Ya tapi mungkin paham konsepnya seperti tadi ya. Kita bisa pakai contoh-contoh coding yang ada di sana ya, yang di example code itu kita kembangin. Ya teman-teman, jadi ada banyak banget produk-produk yang bisa kita buat dari example code. Misalkan sensor ultrasonic ya, sensor ultrasonic itu ada library-nya. Jadi library-nya bisa membaca banyak sensor atau satu sensor, kita bisa bikin deteksi apa ya, jarak kan, deteksi jarak. Seperti yang ngetren beberapa bulan lalu itu kayak deteksi suhu badan ya, mencegah penyebaran virus COVID untuk pandemi gitu ya. Kita pasangin sensor ultrasonik. Jadi alat pendeteksi suhunya akan aktif jika mungkin ada seseorang berada di depan sensor
jaraknya sekitar 30 cm atau berapa, barulah sensor suhunya itu aktif mendeteksi. Setelah dia mendeteksi suhunya, mungkin dibuatkan sistem, kalau suhunya melebihi dari batas yang ditentukan, sistem IoT-nya akan melempar data ke petugas gitu ya, bisa aja. Dia ngelemparin, ada orang nih di depan sensor suhunya sudah melebihi ini, dan pintu akses itu nggak dibuka sama sistem. Bisa aja seperti itu. Atau pada saat suhunya sudah mencukupi atau di bawah batas yang ditentukan, otomatis door lock kebuka sendiri. Nah, jadi orang itu, oh saya sudah aman nih, suhu saya di bawah batas, berarti saya boleh masuk. Kalau suhunya melebihi, door lock nggak aktif, si sistem ini ngirim data ke petugas, kayak gitu ya. Ada banyak sebenarnya. Alat-alat inovatif seperti itu sebenarnya gampang banget bisa diwujudkan. Yang susahnya itu kita menemukan idenya, ya. Kita menemukan idenya. Nah, ide-ide ini bisa mungkin teman-teman dapat dari kita jalan-jalan, berhayal, balik lagi ke berhayal, terus nemuin ada orang dengan masalahnya. Bisa nggak masalah orang yang kita temuin itu kita selesaikan dengan teknologi yang ada? Seperti itu aja kita berpikir. Seperti misalkan yang zaman dulu saya kecil, lampunya biar mati otomatis. Sekarang teknologi sudah semakin canggih. Kita pakai HP udah bisa. Kita misalkan ada di luar daerah, nggak ada orang nih di rumah buat matiin lampu atau nyalain lampu taman, biar nggak kelihatan rumahnya kosong banget. Nanti kalau ketahuan lampunya nyala terus atau malam-malam nggak aktif lampunya gitu ya, kan bisa mengundang maling. Jadi maling tahu, wah itu rumahnya nggak ada orangnya. Tapi dengan adanya sistem IoT, walaupun kita di luar daerah, kita bisa nyalain lampu. Misalkan seandainya nih ada maling lewat di depan rumah, ini orang ini sudah keluar daerah nih, tiba-tiba lampunya hidup. Loh, nggak ada tuh, itu ada orang ternyata, lampunya nyala sendiri. Nah, bisa aja kayak gitu kan. Jadi bisa kita katakan mencegah terjadinya pencurian karena lampunya nyala dan mati seperti layaknya ada orang di rumahnya, gitu ya. Ya mungkin sekian pembahasan dari saya ya. Mungkin ada yang kurang atau mungkin bingung, silahkan ditanyakan. Kalau memang ada waktu yang dipersilakan oleh moderator di sesi pertanyaan gitu ya. Ya, Ya. baik. Terima kasih ya Bli atas materi yang luar biasa nih dari Bli. Iya. Semoga apa yang udah Bli sampaikan dapat dimengerti nih oleh teman-teman. Tapi karena materi Bli ini menarik banget, mungkin teman-teman juga nggak sabar nih Bli untuk berdiskusi soal materi yang udah disampaikan tadi. Boleh ya Bli? Iya, silakan. Oke, teman-teman, kita membuka sesi tanya jawab nih. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti panitia akan memilih teman-teman bisa bertanya langsung kepada narasumber kita, yaitu Bli. Silakan ya teman-teman. Ini saya lihat ada yang udah angkat tangan dari tadi, mungkin udah mau bertanya langsung nih sama Bli. Saya persilakan Muhammad Lukman Hadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada panitia webinar IoT ya berbasis Arduino. Terima kasih moderator dan terima kasih juga kepada Kak Ana Agung Dwi Arsana. Ini apa namanya, berkali-kali saya ikut ini Kak, webinarnya Kak Agung Dwi Arsana, ini menarik. Selama saya mengamati project yang saya kembangkan ini di Arduino IoT Kak ya, itu mungkin kita itu kesulitan dalam memanage ataupun manage dari big data ataupun apa namanya keamanan, sistem keamanan kita Pak. Nah, mungkin ada tipsnya kayak seperti ini. Nah, ini Kak projectnya ini. Nah, projectnya ini kan ya, saya udah buat ya apa namanya di IoT ya. Jadi di sini ada Wemos, terus ada converter DC-DC, terus kabel jumper sama relay di sini. Nah, setelah saya apa namanya amati di situ, kita kesulitan dalam manajemen big data. Mungkin ada tips-tipsnya Kak.
misalkan tadi kan kakak kan pakai Telegram ya. Ya, ya, ya. Mungkin bagaimana cara kita untuk memanage manajemen dari apa namanya sebuah jaringan sehingga kita memakainya itu aman. Nah, mungkin ada aplikasi atau server yang bisa kita buat sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga ataupun yang lain sebagainya. Mungkin itu Kak yang selama saya belajar di Arduino IoT. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Lidi mau langsung menanggapi pertanyaan tadi. Untuk yang saat ini itu Mas Lukman ya. Pakai sekarang pakai apa, Mas? Yang ini? Gitu ya, servernya. Pakai apa? Servernya pakai Blink yang ini. Oh, iya. Ya. Kalau selama yang pernah saya pakai itu ada, mungkin pernah dengar ThingSpeak ya? Oh, ThingSpeak, ya. Ya. Jadi ada banyak sebenarnya metode ngelempar data, misalkan kalau terlalu sering ada beberapa server yang tidak mengizinkan, ada yang 1 menit dibatasin berapa kali kirim kan gitu kan. Terus Masnya juga tanya tentang bisa nggak kita bikin server sendiri kan gitu kan. Dulu saya pernah bikin server sendiri atau mungkin lebih tepatnya saya numpang di server web saya sendiri karena itu kan hostingan saya pikir ada di internet gitu kan. Akhirnya saya lemparlah data tersebut ke database website saya sendiri dengan metode yang sangat sederhana sekali. Akhirnya data saya itu ternyata orang tahu bisa diubah-ubah ya dengan sangat mudah. Sebenarnya biar nggak seperti itu bisa dilakukan verifikasi, misalkan login atau gimana, atau menggunakan MQTT atau menggunakan generate angka-angka aneh API seperti yang tadi saya sebutin ya, menggunakan Telegram itu kan ada angka-angka aneh atau menggunakan MQTT. Kalau sebelumnya saya juga pernah pakai ThingSpeak. Jadi ThingSpeak itu enak. Jadi data kita aman di sana. Kita mau ambil sebiji 2 biji atau sekaligus juga bisa. Mungkin bisa coba pakai ThingSpeak dulu. Kalau yang metode yang lain saya belum pernah pakai. Sementara ini saya pakai ThingSpeak, aman-aman aja. Ini ngirim data apa, Mas Lukman? Ini ya, ngirim data dari itu. Tampilannya dari serial monitor itu saya tampilkan. Terus di situ ada kayak klik relay ya. Ada. Oh, iya. Kalau cuma untuk pengiriman seperti itu, kayaknya ThingSpeak masih bisa. Cuman kalau data real time yang mengharuskan tiap detik ngirim, kayaknya bakalan di ban kayak sama ThingSpeak. Cuman kalau untuk kontrol semacam itu kayaknya masih bisa. Ya. Satu lagi Kak, sedikit Kak. Ini penasaran juga. Kalau misalkan ini kan kalau kombinasi antara IoT sama Arduino kan sudah pernah Kak ya. Kalau misalkan Arduino, IoT dan diintegrasikan ke PLC itu apakah memungkinkan Kak? Memungkinkan. PLC. Memungkinkan. Oh, ya. Jadi ada juga PLC misalkan atau smart relay kan ada yang berkomunikasi serial juga kan. Entah itu serial, entah itu RS485, yang penting kita tahu metode komunikasinya aja. Jadi misalkan seperti yang foto yang saya tampilin tadi, KWH meter saya lempar datanya ke Blink gitu kan. Sebenarnya KWH meter yang ada di kota itu KWH meter buatan pabrik lain, bukan buatan saya. Cuman yang saya lakukan adalah mengambil datanya. Bisa nggak kita ngambil datanya terus ngelempar? Bisa. Yang penting kita tahu gimana sih cara dia komunikasi. Misalkan dia pakai serial. Serialnya itu ngapain dia? Apakah cuma ngelempar data string, terus kita tinggal pecah datanya, atau gimana? Nah, seperti itu aja. Kita harus tahu metode komunikasinya, terus kita pecah datanya. Gitu aja. Oke, terima kasih, Kak Agung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih juga kepada Beli Dwi yang sudah memberikan wawasan juga nih kepada kita semua. Lanjut boleh ya Beli Dwi? Ya, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Sugeng Haryanto. Saya persilakan. Halo, ya, bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa, Mas. Oh, iya. Ya, baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mau menanyakan tentang itu modul Arduino itu bisa nggak
komunikasi langsung di LED TV. Itu apakah ada modul sendiri atau tidak? Nah, langsung aja ya. Komunikasinya itu silakan. seperti apa? Mau kayak gimana? Maunya kayak gimana? Misalkan ini saya bisa share screen ya. Ini ada foto yang bisa saya tampilkan nanti. Ya, sebentar ya, Mas. Iya. Ini Mohon pakai kaos izin. dulu. Iya. Lama nggak, Mbak? Enggak belum. Dari hostnya dulu soalnya. Oh gitu, iya. Iya. Ya, sudah bisa, Mas? Oh iya. Ini Mas, sudah bisa tampil ya? Kosong, Mas. Sedang proses mungkin, Mas. Oh Masih iya. loading dulu. Loading. Iya. Jadi gini, saya di layar TV itu mau menampilkan proses kayak gini. Ini ada apa? Data temperatur sama tekanan udara. Itu LCD TV ya? di TV. Iya. LCD TV. Iya, Oh iya. Bisa, Mas. bisa. Itu pakai modul apa itu? Nggak pakai modul sih sebenarnya. Kalau mau dari Arduino Bleger gitu ya, misalkan Arduino biasa gitu kan, Iya. biar bisa tampil di layar TV apapun, mau LED, TV tabung, LCD gitu ya, bisa dengan bantuan library composite namanya. Jadi sinyal keluarnya sinyal composite, sinyal video. Jadi kita bikin coding di posisi mana dia nampilin variabel pressure gitu ya, di posisi mana dia nampilin temperaturnya, room atau output, itu bisa di coding dulu, nanti outputnya pakai library composite, datanya cuman monokrom dia, nggak bisa berwarna, cuman dia monokrom, gitu. Kalau kita mau nampilin tampilan bagus di LCD, itu ada LCD yang komunikasi serial, saya lupa namanya apa ya, Nexion kalau nggak salah. Kalau pernah dengar Bapak Nexion, Masnya? Itu bagus sekali tampilannya. Bahkan LCD-nya bisa disentuh. Jadi kayak perangkat-perangkat pabrik gitu. Ada tampilan sensornya, layarnya bisa disentuh, bisa bereaksi ke Arduino. Komunikasinya serial, jadi gampang programnya. Jadi gambar-gambar yang ada di LCD itu kita buat dulu di komputer pakai Photoshop atau pakai apa. Nexion ini punya aplikasi desktop sendiri, kita bisa atur tampilannya, dan datanya itu berubah cuma dengan cara mengirimkan data serial dari Arduino ke LCD-nya. Jadi gampang. Ukuran LCD-nya macam-macam, ada yang sampai 15 inch kalau nggak salah, yang besar-besar ada. Gitu. Oh iya. Kalau pakai TV, komunikasi yang setahu saya itu cuma lewat composite aja. Jadi library composite, ground dan video dicolokin ke kabel kuning gitu di TV kan. Iya. Cuman tampilannya monokrom. Nah, itu aja dia. Untuk yang pakai modul kayak HDMI itu, apakah bisa? Apakah ada modul HDMI? Kalau saya belum pernah. Kalau saya sendiri belum pernah coba. Menarik sih, menarik. Iya. Kalau saya sendiri belum pernah coba. Mungkin kalau sudah pernah saya coba, saya pengen juga nih nampilin di YouTube. Untuk saat ini saya belum pernah coba untuk yang HDMI. Iya, untuk sementara ini yang saya coba sih masih yang koneksi sama Android itu. Oh iya, atau Masnya langsung aja mainan Raspberry, Mas. Jadi tampilannya kan enak. Iya, kayak modelnya kayak Raspberry itu. Iya. Kalau Raspberry kan pasti bisa kan langsung pakai. Iya, karena dia sudah Iya. ada output HDMI-nya. Cuma kalau microcontroller sendiri, setahu saya cuma bisa ini composite aja. Oh, pakai composite. Tapi lebih mudah pakai Raspberry ya, Pak ya? Iya, benar. Karena dia sudah bisa digunakan sebagai server langsung dan kecepatannya juga bagus, lebih bagus daripada microcontroller kan. Pemrosesannya. Iya, Pak. Ini saya mau coba sih pakai yang Arduino. Iya. Kalau saya nanti bisa juga pasti akan di ini. Menarik juga soalnya Arduino sebuah sistem yang kecil ya, tampilannya bisa di LCD atau apa, itu bagus juga. Iya. Iya, Pak. Terima kasih atas Baik, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mas Sugeng tadi yang sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya ada
Mas Habibi ingin mengajukan pertanyaan mungkin? Saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Habibi. Saya ingin menanya begini, kalau kita misalkan membuat suatu sistem IoT kan ada beberapa modul ya. Ada yang menggunakan Arduino Uno plus ESP dan ada Node MCU dan sejenisnya. Nah, kalau misalkan kita membuat suatu sistem, kita taruhlah menggunakan Node MCU, itu gimana itu Mas dari segi keamanannya? Keamanan datanya. Bukan, keamanan suatu sistemnya. Aman dari apa ini ya? Kayak misalkan penggunaannya kuat tahan berapa lama. Oh iya. Kayak itu kan maksud saya ketika Node MCU-nya secara langsung gitu yang digunakan bukan hanya chip ISP-nya aja gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya kalau ngomongin, saya kira pertama keamanan datanya. Kalau keamanan datanya itu tergantung dari server yang kita gunakan ya. Karena kita ngelempar data udah sampai di sana, tergantung dari servernya. Dia ngamanin data kita kayak gimana kan gitu. Cuman kalau masalah ketahanan dari produk Node MCU sendiri misalkan, itu dia sudah memiliki standar-standar. Jadi ada beberapa kejadian, misalkan katakanlah Arduino gitu ya. Arduino outputnya dari microcontrollernya sendiri itu punya datasheet mungkin jangan melebihi dari beban 20 mA. Nah, kayak gitu. Kalau kita memberikan beban di bawah 20 mA atau di bawah standar masing-masing produk gitu ya, itu awet-awet aja, ya, awet-awet aja. Karena ada beberapa teman juga yang nanyain, saya nyalain Node MCU kok ada IC yang panas di Node MCU-nya. Wah, ternyata Node MCU ini tidak kuat. Nah, bukan Node MCU-nya yang tidak kuat gitu ya. Jadi misalkan, saya tadi sudah bilang ini ada IC regulator 3,3 volt yang tipenya adalah AMS 1117. Dia kalau dibaca datasheet-nya ada yang 100 mA, ada yang 200 mA, artinya 0,1 atau 0,2 ampere. Kalau kita banyak memasangkan perangkat di MCU ini dengan akumulasi arus melebihi dari standar itu, cepat rusak ya. Apalagi arusnya itu mendekati 80% dari maksimumnya. Itu nggak boleh sebenarnya kalau di aturan elektronikanya. Jadi harus di bawah 80%-nya, barulah dia aman. Nah, ada yang nanya, misalkan kita pakai Arduino, sensornya banyak dan memerlukan arus yang besar, gimana dong? Nggak bisa dong kita pakai Arduino ini? Bisa. Jadi kita pasang aja sensornya. Cuman supply-nya itu dibuat pisah. Jadi produk yang kita buat itu benar-benar standar tegangan atau pemberian supply-nya udah aman. Sensornya ada banyak, LCD-nya, mungkin pakai lampu dengan arus yang besar. Dengan menggunakan power supply yang terpisah, tegangan 5 volt misalkan, itu Arduino-nya atau perangkat microcontroller lainnya itu aman. Tegangan untuk dia sendiri udah aman. Oh enggak, beban enggak berlebih nih. Untuk perangkat yang terpasang udah disuplai oleh power supply lain, gitu, jadi aman. Kalau selama saya merakit perangkat, belum pernah kejadian sampai Arduino terbakar, regulatornya, terus ada IC yang hangus, atau mungkin IC microcontrollernya meledak. Jarang banget sampai kejadian seperti itu kalau kita sudah memahami dasar-dasar elektronika. Misalkan kita pakai transistor 3055 gitu misalkan, otomatis kita harus tahu datasheet dari 3055 itu bisa mengantarkan maksimum berapa ampere kayak gitu. Atau dioda yang kita pakai, kita nggak sembarangan misalkan memperbaiki TV, ada dioda yang jebol, kita tinggal pergi, Pak beli dioda dong, dioda berapa ampere, yang ampernya gede lah 10 ampere, terus ternyata pada saat kita pasang jebol lagi, padahal ampernya sudah paling besar. Ternyata setelah kita membaca datasheet, dioda yang digunakan sebenarnya adalah dioda fast switching, atau dioda yang mengharuskan frekuensi bisa menghantarkan frekuensi tinggi gitu ya. Sedangkan dioda yang kita beli ampernya gede, cuman nggak bisa frekuensi tinggi. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita udah tahu komponennya dipakai,
terus supply-nya kita udah tahu harus berapa, itu aman-aman aja, nggak pernah sampai rusak. Tapi untuk masalah data itu tergantung dari server. Mungkin pernah kejadian kita ngawur ya, ngerangkai komponen banyak tanpa adanya tambahan power supply. Alat itu kita jual, terus sampai di konsumen ternyata alat kita kebakar, bikin kebakar rumah gitu ya. Jangan sampai ya. Tapi kalau kita udah tahu takaran power supply-nya, nggak bakalan kejadian seperti itu. Paling power supply-nya meledak mungkin karena kualitas power supply-nya nggak bagus, tapi di dalam power supply itu sendiri kan ada fuse sebagai pengaman. Nah, kayak gitu. Mungkin gitu penjelasan dari saya. Oke, terima Baik, kasih. terima kasih juga atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Alfonso. Silakan. Bli, halo, selamat siang. Saya ada proyek besar ini, proyek IoT di bidang pertahanan. Itu untuk dipakai di antara polisi atau enggak TNI. Jadi contohnya seperti ini. Di sini saya udah siapin. Nah, karena sistem kerja senapan itu simple, contoh cuma ditarik triggernya doang. Nah, itu. Dan senapan ini berat, jadi saya ada ketemu servo yang bisa contoh 20 kg. Itu kalau untuk di Node MCU atau enggak Arduino, itu apa perlu servo drivernya lagi atau tidak? Gitu. Ya. Wah, ini keren nih project ini. Hati-hati tuh pelatuknya nanti ke pencet. Oh enggak, ini replika masih Oh, replika. Oh, iya, iya. airsoft gun. Iya. Ini pertanyaan kayak gini banyak juga sih yang nanyain ya. Jadi itu harus ada driver lagi atau gimana? Karena banyak juga yang ngeluhin servo saya nggak kuat nih. Servo saya padahal sudah torsinya gede. Padahal ini udah servo misalkan 35 kilo. Kayak kemarin bikin robot-robotan di sini juga pakai servo gede-gede. Ternyata kok nggak kuat. Nah kayak gitu. Ada beberapa hal yang bisa bikin dia nggak kuat. Jadi misalkan kebanyakan yang baru-baru praktek-praktek gitu ya, seperti yang tadi saya katakan, nggak adanya power supply tambahan, jadi dia langsung nyolokin 5 volt di Arduino gitu misalkan ya. Jadi itu bikin, kalau satu servo nggak masalah, apalagi servo yang mikro servo yang kecil ya, cuman servo yang gede, apalagi kita tahu, kalau saya sendiri Panjerino, saya tahu bahwa Panjerino saya menggunakan 7805 biasa, yang arusnya cuma 200 mA maksimal. Otomatis pada saat tanpa beban, dia bisa aja muter. Tapi pada saat dikasih beban, dia kok macet malahan. Padahal program udah bener. Apakah perlu ada driver lagi? Enggak. Dari servonya sendiri itu sudah ada driver controller di dalamnya. Yang kita perlu adalah, misalkan kita pakai Node MCU seperti yang dibilang tadi, sinyalnya oke, kita masukkan langsung ke Node MCU. Sedangkan powernya kita pisahin, kita suntikin power dengan ampere yang gede, tapi tegangannya sama. Nah kayak gitu. Sinyalnya aja yang langsung dari Node MCU. Groundnya perlu diperhatikan, ini juga groundnya harus dijadikan satu antara power supply eksternal dan juga power supply atau ground dari microcontrollernya, entah itu Arduino atau entah itu Node MCU, groundnya dijadikan satu. Jadi level bawah dari tegangan masing-masingnya, Node MCU dan juga servonya ada. Jadi tahu, oh ini level bawahnya udah dijadikan satu nih. Yang ini tegangannya pisah, servonya yang Node MCU juga pisah. Jadi pada saat servo memutar, mungkin menarik pelatuknya atau men-trigger itu, pada saat beban tinggi, si Node MCU ini aman-aman aja, tegangannya nggak ngedrop. Jadi tegangan yang dipaksa itu adalah power supply eksternal. Nah, kayak gitu. Mungkin ada baterai tambahan mungkin atau gimana. Yang jelas jangan langsung menggunakan tegangan dari Node MCU-nya secara internal gitu ya. Harus pisah. Saya yakin bakalan kuat. Nah, kayak gitu. Oke, siap. Sama lagi satu, Bli, saya nemu project di Google itu untuk Arduino IDE. Mungkin teman-teman ada yang pusing gara-gara ngelihat backgroundnya putih gitu kan. Saya ada dapat satu project sih yang ngubah backgroundnya menjadi warna hitam. Boleh tuh, gimana caranya? Ada di Google, sebentar saya kirimin linknya ya. Itu pakai IDE aslinya nggak ya? Iya. Oh bisa ya? Karena Oke. kalau programming itu kan identik yang gelap-gelap biar mata nggak sakit kan?
Iya, kelihatan jauh lebih keren juga. Bli. Iya. Nah, ini di Apalagi saya kirim. Apalagi itu codingnya warna-warni. Oh, ini dia. Ah, contohnya ini, oke, masih di Oke. disable ya, yang sharing. Oke. Jadi itu sih ada banyak sih. Oh iya. Wah, boleh juga nih, boleh nih. Biar nanti ngoding aman mata nih. Ya. Itu dia. Soalnya selama ini masih pakai IDE standar. Iya, saya juga pakai IDE standar, cuman Oh. gara-gara ngelihat sering ngelihat itu warna putih jadi sakit. Iya, sakit benar-benar. Nah, ini boleh nih. Boleh diterapin nanti. Oke, siap. Makasih infonya. Ya, sekian segini aja Bli. Terima kasih Bli ya. Makasih sama-sama juga. Baik, terima kasih kepada Mas Alfonso tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga berbagi ilmu nih kepada kita semua di ruang virtual ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Bayu. Silakan. Ya, Assalamualaikum Bang Agung Dwi Hartona. Waalaikumsalam. Bang, mau tanya Bang, ini Bang, kalau bisa share skrip atau alamat referensi buat project ThinkSpeak. ThinkSpeak. Iya, Bang. Ya, kalau Masnya login ke ThinkSpeak, perasaan ada kolom di mana ThinkSpeak sendiri sudah nge-share beberapa contoh coding deh. Jadi Gitu ya Bang ya. Iya, saya sendiri juga waktu buka ThinkSpeak ada untuk Node MCU, ada untuk Arduino, ada untuk modul macam-macam. Ada contoh-contoh codingnya. Sama seperti tadi saya buka-buka Arduino, setelah kita mendownload library, kita dikasih example code-nya. Kita bisa pakai example code itu, misalkan ThinkSpeak ngasih example code untuk bagaimana kita bisa komunikasi ke servernya dia. Nah, tinggal kita tambahin aja kita mau baca sensor apa kayak gitu. Dari ThinkSpeak udah ngasih kok. Oh, siap. Ya. Jadi seumpama saya mau buat project kayak yang tadi Bang Agung bilang tadi kan, saya mau kontrol lampu kayak jarak jauh gitu ya. Ya. Nah, itu udah ada di ThinkSpeak-nya gitu Bang. Ada beneran. Oh, siap. Nanti saya coba cek Bang. Iya. Seperti aja, makasih Bang. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mas Bayu tadi yang sudah menyampaikan pertanyaannya juga. Ini pertanyaan terakhir ya, Bli? Boleh ya? Ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Wahyudi. Silakan. Ya, silakan. Halo, Mas Wahyudi. Mikrofonnya. Ya, tapi udah dinyalain nih kayaknya, Bli. Oh ya. Mungkin jaringannya bermasalah atau bagaimana? Halo, udah terdengar belum, Bli? Oh, udah. Oh ya, mohon maaf tadi ke ini. Yang mau saya tanyakan ini, Bli, mengenai project IoT masih pakai Node MCU ya. Dia kan kalau kita pakai Node MCU itu project yang mengendalikan relay itu hanya kita bisa pakai di Android aja gitu maksudnya. Nah, kalau kita mau menggunakan manual juga, itu kira-kira sarannya pakai apa ya, Bli? Kayak misalkan itu termis tapi ada relaynya atau bagaimana gitu? Sebelumnya berarti bisa manual, bisa ini gitu ya maksudnya? Iya, maksudnya kayak misalkan kita pakai termis, tapi termis itu terkoneksi sama relaynya sendiri. Jadi bisa kita pantau juga kalau ada orang yang matiin dari rumah. Oh, bisa aja. Itu apa ya? Itu pernah saya bikin project. Jadi pertanyaan mirip-mirip. Jadi pernah saya bikin project membuka pintu dengan sidik jari. Terus sensor sidik jarinya taruh di luar. Terus banyak banget yang nanya, itu kalau di dalam gimana? Kalau di dalam harus pasang sensor sidik jari juga nggak? Nah, banyak yang nanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pasang di rumah nih, sensor sidik jari gitu ya, orang yang otomatis sudah masuk, otomatis memang orang yang punya akses dong. Jadi jawaban pada saat itu di produk saya itu tinggal di dalam rumah, di pintu belakang itu tinggal pasangin tombol. Tombolnya itu terhubung ke misalkan Node MCU gitu ya. Di Node MCU ada programnya.
kalau dia dipencet tombol itu, maka door lock akan membuka. Nah, karena ini dilakukan secara digital, kita bisa decoding itu bisa dilakukan secara bersamaan, memberikan sinyal ke relay dan juga membacanya gitu. Jadi kalau di relay kita menyalakan dengan digital write, jadi kita juga bisa baca secara looping digital read. Jadi pin yang sama, misalkan pakai pin 1, digital write pin 1 high gitu misalkan. Di bagian looping kita juga bisa sekaligus digital read pin 1. Bisa. Jadi kalau berubah status dari high menjadi low, otomatis akan mengirimkan perintah atau pesan ke pemilik. Itu bisa. Jadi langsung aja baca sekaligus gitu. Oke, Bli. Terima kasih, Bli. Ya. Baik, terima kasih kepada Mas Wahyudi tadi yang sudah menyampaikan pertanyaan dan sekaligus menjadi pertanyaan terakhir nih di sesi tanya jawab kita ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran atau masih pengen tanya sama Bli Dwi, boleh banget mampir ke channelnya Bli Dwi, channel YouTube-nya Bli Dwi nih, yaitu Anak Agung Dwi Arsana. Sama jangan lupa nih teman-teman di subscribe ya nggak Bli? Iya. Sudah Kak, sudah. Oh, ya, terima kasih. Dari dulu itu. Nonton. Oh, pantesan nambah subscriber nih sekarang nih. Mantap. Bermanfaat sekali Bang. Iya. Ya, baiklah teman-teman, menarik banget diskusi kita tadi. Semoga segala pembahasan yang sudah dilakukan dapat menambah ilmu kita semua, khususnya dalam bidang elektronika ya. Nah, tapi sayang banget nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bli Dwi yang telah berkenan memberikan pengetahuannya kepada kami di ruang virtual ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang antusias sudah mengikuti webinar series pengaplikasian IoT berbasis Arduino. Dan terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Namun, saya mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan yang masih terdapat dalam acara ini. Untuk menutup rangkaian acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Sebelum pada meninggalkan ruang virtual ini, boleh ya kita ambil gambar sebentar teman-teman. Buat jadi kenang-kenangan nih buat teman-teman nanti ke depannya. Di mana ngambilnya, Mbak? Ambil di sini aja, Mas. Oh, iya. Oke, teman-teman boleh dinyalain dulu ya kameranya. Bentar Mbak, sisiran dulu. Oh, sisirnya warna pink loh, Bli. Biar rapian Saya dikit. pakai laptop yang nggak ada kameranya nih, aduh. Teman-teman panitia gimana? Udah siap belum? Udah siap ya? Sebentar, tunggu. Kayaknya masih ada yang belum nyalain kamera nih. Ayo Ya, teman-teman. kayaknya ada yang masih makan nih. Saya laptopnya nggak ada kameranya nih, makanya nggak bisa nyalain kamera jadul. Laptop gaming kayaknya itu. Laptop ThinkPad yang engineer, makanya nggak ada kameranya. Oh iya. Oke, siap ya teman-teman. Boleh lo pose supaya jadi kenang-kenangan nih. Ya, pose gimana ya? Siap ya? 1, 2, 3. Udah nggak ya? Lagi. Nanti pose, 1, Bli. 2, 3. Nah, ini Selanjutnya. terbit di tabloid apa nanti ya? Udah ya? Lagi 1, 2, 3. Udah. Udah. Wah, bagus tuh. Ada yang kayak gini tadi. Kan kayak ini.